Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahratun Nisa. Saya selaku moderator dari mahasiswa setia Amuntai. Dan ini narasumber saya Bapak Muhyiddin SPDI. Terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia untuk saya wawancarai. Tujuan dari wawancara ini adalah memenuhi tugas perencanaan pembangunan dengan tema perencanaan pembangunan. Ya, kita masuk aja langsung saja pertanyaan pertama untuk Bapak. Yang pertama, bagaimana persepsi Anda tentang pembangunan di daerah Anda atau pembangunan tingkat provinsi atau pembangunan nasional yang sedang berjalan atau berlangsung? Baik, langsung aja kita jawab. Saudari kita Nisa dari kampus Setia Amuntai. Jadi di sini pertanyaan ini memuat tentang pertanyaan tentang masalah pembangunan itu baik dari skala nasional, provinsi sampai tingkat daerah. Menurut kita, pendapat kita, pembangunan dari skala nasional itu pada zaman sekarang, pemerintahan sekarang ini memang merata, sebab banyaknya dana yang dikucurkan, kemudian program-program dari pemerintah yang ditujukan kepada pembangunan yang ada di skala nasional, baik provinsi maupun daerah. Hal ini sangat berdampak positif bagi perkembangan yang ada di provinsi, daerah maupun skala nasional. Tetapi selain itu juga harus diadakan evaluasi terhadap pembangunan yang belum efektif, artinya belum memenuhi tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Umpamanya pembangunan yang diprioritaskan di tingkat provinsi atau daerah itu perlu dievaluasi. Artinya mana yang lebih diperlukan, mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di provinsi ataupun daerah. Itu yang perlu dievaluasi kembali supaya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di provinsi ataupun daerah. Kiranya itu untuk jawaban yang saya berikan. Untuk pertanyaan yang kedua, harapan Anda tentang wacana atau rencana pembangunan di daerah Anda atau pembangunan provinsi atau pembangunan nasional pada masa sekarang maupun yang akan datang. Harapan kita rencana pembangunan di daerah ini lebih memprioritaskan atau lebih mengutamakan hal-hal yang sangat urgent atau penting bagi menopang perekonomian masyarakat, baik itu di provinsi ataupun daerah kita. Umpamanya seperti akses yang menuju memperlancar di bidang perekonomian, contohnya menuju pusat-pusat pasar yang asalnya itu daerah ini terpencil, jalannya sulit ditempuh. Kita utamakanlah itu, prioritaskan supaya mempermudah arus ekonomi, contohnya membawa hasil kebun dari desa-desa yang terisolir tadi. Dengan adanya jalan otomatis akan mempermudah mengangkut hasil daripada perkebunan tersebut.
Dengan itu otomatis perekonomian masyarakat akan menjadi lebih baik. Gitu. Kemudian hal-hal yang istilahnya itu menghambat proses perbaikan ekonomi, umpamanya apa yang mengancam nantinya tuh kerusakan jalan, umpamanya banjir. Nah, itu kita harus antisipasi dengan membuat tanggul pengaman umpamanya supaya jangan banjir. Jadi kan kalau banjir itu otomatis nantinya akan menghambat proses ekonomi yang asalnya bisa untuk mengangkut bahan penghasilan seperti perkebunan. Nah, karena putusnya jalan akibat banjir akhirnya terhambat juga. Jadinya penghasilan masyarakat pun jadinya menurun. Nah, jadi ekonomi menjadi menurun. Itu. Jadi kita harapkan perencanaan ini untuk pembangunan itu lebih mengutamakan akses kelancaran perekonomian masyarakat dan mengantisipasi hal-hal yang bisa menghambat terjadinya gangguan menghambat kelancaran proses ekonomi. Itu kiranya yang dapat kita berikan jawabannya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah pendapat Anda ATHG yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah atau pembangunan provinsi atau pembangunan nasional, baik berupa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun LSM? Kita coba menjawab pertanyaan saudari kita Nisa ini. Pertanyaan cukup panjang. Nah, jadi memang tantangan, ancaman itu baik dari dunia usaha maupun LSM maupun masyarakat itu sudah pasti ada. Karena biasanya kurangnya pemahaman, diantaranya umpamanya sebagai contoh, pemerintah menggelontorkan dana untuk pembangunan. Seharusnya umpamanya itu ada swadaya, harus ada menyiapkan lokasi yang itu tidak ada istilahnya itu ganti rugi. Swadaya itu artinya kita menyiapkan lahan untuk dibangunnya suatu pembangunan. Nah, kemudian pemerintah siap untuk membangunkan, artinya ada swadaya dari masyarakat. Yang seperti itu diantaranya lagi adanya LSM yang terkadang meminta memohon ada minta proposal bantuan ini itu, sementara dana yang turun dari pemerintah itu diusahakan supaya maksimal untuk pembangunan itu. Nah, kemudian lagi dari dunia usaha umpamanya itu pembangunan itu berdekatan dengan usaha masyarakat atau perorangan, itu biasanya ya agak ada sedikit lah gangguan atau sesuatu yang kurang nyaman. Nah, itu sudah biasa. Nah, kemudian itu menghadapi yang seperti itu menurut kita ya perlu diadakan musyawarah diantaranya. Kemudian jangan miskomunikasi, jangan putus komunikasi untuk mengatasi itu semua, supaya berjalan pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah, memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena itu yang dapat kita berikan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Pertanyaan keempat, apakah sumber biaya pembangunan di daerah Anda atau pembangunan provinsi atau pembangunan nasional selama ini cukup, dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan? Ya, untuk biaya masalah pembangunan di mana-mana kebanyakannya itu selalu kurang, jarang lebih. Nah, untuk mengatasi itu kita memaksimalkan, artinya memaksimalkan dananya maksimal, kemudian kita dari segi mengoptimalkan usaha supaya dana tersebut mencukupi. Artinya pembangunan yang sangat urgent tadi, yang sangat penting, yang itu lebih diutamakan, kemudian kita istilahnya itu menghemat sehemat mungkin
kemudian pembangunan itu mencapai target yang diharapkan. Nah, dan kualitasnya pun tetap baik. Itu Pak kiranya jawaban kita. Untuk pertanyaan kelima, sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada? Menurut pengamatan kita, pembangunan yang bisa dibanggakan sekarang ini adalah pembangunan akses jalan dari daerah-daerah yang dulunya terisolir. Sebab ada pembangunan, pemerataan dari pemerintah, sebabnya ada dana-dana yang digelontorkan. Sekarang ini sudah banyak daerah-daerah yang terisolir itu mendapatkan akses menuju tempat yang urgent, seperti keramaian ekonomi kan, seperti pasar yang dulunya terisolir karena sebab ada pembangunan jalan-jalan dari program pemerintah, maka banyak membantu bagi perekonomian masyarakat itu di jalan-jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dulunya terisolir. Sekarang ini sudah banyak yang terpenuhi. Gitu. Baik, Terima kasih banyak kepada Bapak sudah bersedia kami wawancarai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.